Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Johannes Lee. Apa kabar semuanya? Salam sehat dan sukses selalu untuk jualan online-nya ya. Nah, kemarin banyak sekali yang tanya ke saya bagaimana cara beriklan di Lazada dengan tampilan barunya ya. Ada yang bilang lebih sulit, ada yang bilang lebih gampang ya. Tapi nggak apa-apa. Kali ini saya akan bahas semuanya step by step bagaimana kita beriklan di Lazada dengan tampilan barunya. Dan sebelum saya mulai, saya ingin ajak teman-teman untuk klik subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya supaya saya tambah semangat untuk sharing-sharing ilmu kepada. Langsung aja kita mulai cara beriklan di Lazada dengan tampilan barunya. Oke teman-teman, di sini saya akan tunjukkan bagaimana kita beriklan di Lazada dengan tampilan barunya ya. Sama seperti biasa, teman-teman tinggal klik aja di bagian promosi berbayar ya, tidak ada perubahan di sini. Lalu di sini sudah ada tampilan seperti ini dan ada saldonya dan ada top up-nya ya. Nah, untuk teman-teman yang baru beriklan di sini teman-teman harus men-top up dulu dengan klik bagian sini dan ada pilihan yang otomatis, top up otomatis dan juga top up manual. Nah, kalau yang manual kita isi nominalnya secara manual dan di sini sudah ada istilahnya template lah ya, template yang sudah disediakan. Misalkan teman-teman mau isi saldo iklan itu sebesar 100.000, maka secara otomatis top up 100.000 plus PPN-nya yaitu 11% menjadi 11.000 dan total yang harus teman-teman bayar adalah 111.000 untuk saldonya ya. Jadi di sini di Lazada ini ada PPN-nya ya, jangan lupa seperti itu. Nah, kalau teman-teman tidak menemukan nominal yang diinginkan di template ini, bisa isi secara manual di sini ya. Misalkan saya ingin 125.000. Maka secara otomatis sistem akan menghitung total yang harus kita bayar. Misalnya top up 125.000, PPN-nya 11.000 menjadi 138.750.000. Nah, nanti saldo iklannya teman-teman itu sebesar 125.000 dan teman-teman harus bayar 138 karena ini PPN ya, bukan menjadi saldo iklannya teman-teman 11%-nya ya. Nah, potongannya teman-teman bisa melakukan pembayaran dari pendapatan toko di sini ya, yaitu potong dari hasil penjualan kita. Misalkan pendapatan toko kita sudah ada 1 juta dalam seminggu lah, contoh lah ya, maka akan dipotong dari 1 juta itu. Nah, kalau teman-teman ingin bayar di luar dari pendapatan toko, bisa pilih yang metode pembayaran lainnya. Teman-teman bisa melakukan transfer BCA, virtual account, BNI, Mandiri, atau di sini ada credit card dan yang kerjasama dengan e-money yaitu Dana ya. Teman-teman bisa lakukan pembayaran dengan metode lainnya. Oke, setelah itu teman-teman tinggal klik top up aja, bayar dan saldo teman-teman akan terisi ya. Oke, lalu setelah teman-teman isi, nah disinilah ada perbedaannya ya, dari tampilan yang lama ke yang baru. Klik promosi produk dan pilih tipe campaign ya, pilih tipe campaign. Kalau kemarin kayaknya langsung ya, kalau nggak salah langsung, dan pilih-pilih mau otomatis atau yang manual. Nah, di sini pada tahap awal kita sudah dikasih tahu apakah kita ingin beriklan secara otomatis, campaign produk pilihan, atau campaign advance. Nah, perbedaannya apa? Kalau yang otomatis ini, yaitu kita full otomatis ya, full otomatis ibaratnya seperti pasrah, kita kasih ke Lazada untuk pilih produknya dan juga pilih kata kuncinya. Semuanya dipilih oleh sistem secara otomatis ya. Kalau yang campaign produk pilihan ini yaitu kalau saya sebut sebagai semi otomatis ya, yaitu kita pilih produk secara manual, lalu kita pilih kata kunci secara otomatis ya. Nah, kalau yang advance kita pilih produk secara manual dan kita pilih kata kunci secara manual ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Lalu saya akan tunjukkan untuk yang otomatis dulu ya teman-teman. Kita klik dulu buat campaign. Nah, pada saat kita ingin buat full otomatis iklan, kita isi budget harian. Contohnya di sini udah ada 50.000 lah, kita contoh aja. Dan ada harga tawar terbaik yaitu harga biaya per klik. Kalau kita tidak berubah, maka Lazada akan mengatur harga tawar secara otomatis, yaitu harga biaya per kliknya secara otomatis ditentukan oleh sistem Lazada. Ya, dan
Untuk otomatis ini penempatannya itu di mana? Di semua halaman pencarian, halaman rekomendasi, ya, di semua tempat, ya, jadi sistem ini akan mengiklankan produk kita di semua tempat. Nah, apakah bagus? Ya tergantung, ya. Nanti teman-teman harus evaluasinya, ya. Oke, lanjut ya, teman-teman. Di sini ada harga terbaik. Ya, teman-teman kalau ingin merubahnya, tinggal klik sini aja, centang yang harga tawar maksimal, dan di sini secara default udah Rp500. Nah, mungkin teman-teman bisa paling minim yaitu Rp250, ya. Bisa coba di angka misalnya 300 deh, ya. 300 klik. Jadi maksimal yang akan ditagih oleh Lazada yaitu Rp300 per klik, ya. Ini maksimal ya teman-teman, ya, maksimal. Jadi bisa jadi sekitar 250 atau 270, 280, ya, maksimalnya di angka Rp300 per klik, ya. Kalau teman-teman tidak menggunakan ini, harga tawar terbaik secara otomatis, maka bisa jadi harga tawarnya bisa angka lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi sesuai dengan sistem yang hitung, ya. Tapi saran saya teman-teman harus bisa menghitung margin keuntungannya, ya, margin keuntungan produknya teman-teman atau keuntungan tokonya teman-teman. Berapa sih keuntungan saya, berapa persen sih, sehingga teman-teman bisa menentukan harga tawar maksimalnya supaya tidak boncos atau tidak rugi. Contohnya aja misalkan yang cocok di toko saya, contoh aja Rp300 itu maksimal yang bisa saya berikan. Ya udah saya ketik aja 300. Oke, lalu di sini ada nama campaign, ya, nama campaign tentukan, oke, kita kasih aja biar gampang, yaitu iklan full otomatis, ya, biar teman-teman paham itu produknya secara otomatis dan kata kuncinya secara otomatis. Durasi campaign ada yang selalu aktif, yaitu selalu aktif iklan ini akan berjalan sampai dengan saldo kita habis, ya. Kalau kita pilih atur tanggal mulai dan tanggal akhir, maka iklan ini akan berjalan sesuai periode yang telah kita tentukan. Contohnya misalkan ini tanggal 7 sampai tanggal 30, ya. Saya klik OK, maka iklan ini akan berjalan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 30 September. Setelah itu akan nonaktif otomatis, ya. Nah, mungkin saran saya lebih baik ke selalu aktif dan kita mungkin bisa mengontrolnya di budget aja. Ya, lebih mudah sih. Menurut saya sih seperti itu. Oke, lalu kita lihat lagi kreatif otomatis. Ya, kreatif otomatis ini artinya sistem akan membuat mungkin konten-konten produk kita lebih menarik secara otomatis untuk mendapatkan klik lebih banyak atau traffic lebih banyak. Ya, bolehlah kita nyalakin otomatis, kita serahkan ke sistem aja. Dan di sini ada pilihan kecualikan produk tertentu. Nah, kalau kita pilih otomatis tadi, ini full otomatis, artinya kan kita memberikan sistem untuk memilih produk kita secara otomatis, ya. Jadi bisa jadi sistem ini memilih semua produk untuk diiklankan. Pengalaman seperti itu sih, ya. Lalu kata kuncinya pun sesuai dengan sistem yang pilih, ya. Kita nggak tahu apa yang mereka gunakan kata kuncinya. Biarkan sistem yang berjalan, ya. Nah, tapi kalau teman-teman merasa ada beberapa produk yang tidak bisa saya iklankan atau tidak mungkin saya iklankan karena kalau saya iklankan produk ini cenderung boncos atau cenderung rugi. Nah, teman-teman tinggal klik bagian ini aja. Ya, misalkan saya nggak mau mengiklankan produk ini contoh aja ya, contoh ini. Nah, maka oke, misalkan contoh aja ini ya. Oke, teman-teman bisa pilih beberapa produk. Ini contoh aja. Oke, saya kasih contoh 2 deh ya. Lalu kita klik kirim di sini. Nah, maka sudah ada 2 produk yang tidak akan diiklankan oleh sistem. Jadi semua produk yang ada di ini, semua produk yang ada di dalam toko bisa diiklankan oleh sistem kecuali 2 produk ini yang telah kita pilih ya untuk dikecualikan diiklankan ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik buat campaign saja ya. Jadi kita klik dan sudah terbuat, campaign berhasil dibuat. Nah, di sini muncul karena kita belum top up tadi ya. Ya, kalau teman-teman udah ada saldonya, biasanya ini udah nggak muncul. Oke, kita klik aja di sini gunakan metode lain, lalu kita klik silang aja, top up nanti. Nah, setelah itu kita lihat apa yang telah kita buat tadi ya. Nah, kita telah buat yang otomatis dan sini sudah ada tulisan created, artinya telah dibuat ya iklan otomatis kita. Nah, ini dia yang telah kita buat. Kalau teman-teman pilih full otomatis, di sini sudah ada tulisan autonya nih, teman-teman nih. Auto, ya, artinya iklan ini full otomatis oleh sistem, ya.
dan ada 2 produk yang tadi kita kecualikan ya. Atau pada saat teman-teman berjalan dan ingin mengecualikan beberapa produk lagi, teman-teman tinggal tambahin aja di sini di bagian ini. Misalkan sudah jalan dan melihat ada beberapa produk yang tidak perform, maka teman-teman bisa ubah dan menambahkannya lagi. Misalkan saya ingin menambahkan produk-produk mungkin di sini ya. Nah, tambahin lagi. Kita konfirmasi, maka sini akan tampil. Udah banyak, ada 3 produk yang kita kecualikan. Oke, itu aja. Lalu kita balik lagi ke promosi produk ya. Nah, kita balik lagi ke bagian yang tengah ini, yaitu sekarang semi otomatis. Kita pilih produk secara manual, lalu kita pilih kata kunci secara otomatis ya, gitu ya. Kita buat campaign, lalu kita tambahkan produk ya. Misalkan saya ingin memilih produk-produk ya. Nah, saran saya pilih produk-produk yang mungkin ada di sini, ada konversinya lah ya. Oke, kita pilih aja. Ini contoh aja misalnya 2 ini. Ya, kenapa saya pilih yang ada konversinya? Karena produk tersebut bisa dibilang sudah pernah ada yang belanja. Artinya produk ini bisa diterima di pasar lah ya. Oke, kita coba meriklankan produk ini. Lalu kita klik aja, kirim. Dan di sini sudah ada pemilihan produk. Lalu budget harian, ya sama seperti tadi. Katakan kita ingin buat di angka 50.000, maka setiap hari kalau budget ini habis dipakai, maka iklan ini akan berhenti ya. Oke, kecuali kita top up lagi nanti untuk budget hariannya. Nah, harga tawar terbaik sama ya, secara default ini adalah otomatis. Jadi teman-teman harus pastikan ngecek lagi ya. Oke, kita cek lagi ya, kita centang dulu harga tawar maksimalnya. Katakanlah saya hanya bisa kasih 300 saja, karena setelah itu kemungkinan besar saya bisa boncos ya. Nah, bukan berarti harga tawar otomatis ini selalu memberikan bid yang tinggi ya teman-teman ya. Bisa jadi pada saat iklan ini berjalan ya, harga tawarnya atau bidnya, biaya per kliknya bisa lebih rendah dari minimum. Ya, misalkan di sini minimumnya itu 250 ya. Pengalaman pernah terjadi yaitu pada performa iklan kita baik, harga biaya per kliknya bisa di bawah 200 ya. Bisa ya, ada beberapa seller juga menampilkan seperti itu. Tapi ada juga ya yang kita pilih, yang saya temui ada beberapa toko yang menggunakan otomatis, harga bidnya atau biaya per kliknya bisa di atas 1.000, bahkan ada pernah pengalaman saya menemukan seller yang di atas 4.000 rupiah per klik ya. Jadi kalau kita mau aman ya sebaiknya kita memberikan maksimal biaya per kliknya aja ya. Contohnya aja kita dibatasi di angka 300 ya. Ini adalah maksimal seperti yang tadi pernah saya jelaskan ya. Oke, lalu bagian di bawah ini ada promosi nama campaign ya. Kita rubah aja supaya lebih mudah. Oke, saya ini otomatis, yaitu produk manual, kata kunci otomatis ya. Nah, itu ya selalu aktif. Di sini durasinya selalu aktif ya, sama seperti yang tadi. Kita bisa atur periode beriklan atau selalu aktif, dan penempatan semua ya. Jadi ini ya teman-teman ya, di hasil pencarian, halaman hasil pencarian, halaman depan, halaman rekomendasi, dan juga halaman detail produk nih ya. Jadi tampil di 3 ini ya. Oke, kreatif otomatis kita tampilkan nih aja supaya sistem memberikan konten produk yang menarik kepada calon pembeli kita ya. Oke, sudah pilih produk, budget harian, biaya per kliknya sudah, lalu sini juga sudah, lalu kita kirim aja. Sudah jadi ya teman-teman. Di sini kita centang dulu, top up nanti. Nah, kita lihat dulu apa yang telah kita buat. Tadi kita sudah buat otomatis, lalu kita juga sudah buat campaign produk pilihan ya. Di sini sudah 2 nih, ada yang full otomatis, ada yang semi otomatis. Oke. Nah, lalu kita lihat lagi di bagian sini ada buat campaign advance, yaitu semua serba manual. Kita tentukan semuanya serba manual. Kita coba buat satu. Oke, di sini kita kasih nama aja biar kita bisa lihat perbedaannya, yaitu manual iklan ya. Nah, manual iklan penempatan yaitu di sini sudah ditampilkan. Kalau yang tampilan lama, bagian ini tidak ditampilkan. Jadi secara default
langsung ke pencarian dan rekomendasi. Ini defaultnya sih memang langsung ke pencarian dan rekomendasi, tapi tidak di hide ya. Kalau dulu dia di hide-nya seperti ini, kita harus klik dulu ya. Nah, katakanlah saya ingin beriklan produk ini di pencarian, maka teman-teman tinggal klik pencarian aja. Kalau teman-teman ingin di halaman rekomendasi, pilih yang rekomendasi. Ya, ini contohnya mungkin di pencarian. Lalu di bagian ini sudah ada yang manual ya. Kalau dulu tampilan lama ada otomatis dan manual, sekarang tipe campaign-nya manual ya. Ubah budget, defaultnya secara tanpa limit. Saran saya berikan budgetnya ya, supaya misalkan iklan kita boncos, kita sudah ada budgetnya ya, budget atau penahan supaya nggak bablas lah boncosnya misalkan kalau ada boncos. Tapi kalau misalkan iklan ini performnya baik, ya bagus sih, tanpa limit lebih baik. Tapi namanya iklan, kita harus ada pembatas ya, menurut saya seperti itu ya. Jadi contohnya kita kasih 50.000, oke, lalu kita scroll ke bawah, di sini sudah ada tanggal mulai ya sampai tanggal akhir. Kalau tidak diisi maka sampai saldonya habis lah ya, jadi nggak perlu diisi kecuali teman-teman ingin memperiodkan iklan ini ya. Lalu kita klik lanjut. Nah, setelah itu tinggal pilih produk ya, produk sama ya, kita pilih aja, kita kasih contoh. Oke, contoh katakanlah saya ingin ini ya, biar gampang. Lalu kita klik konfirmasi ya, ini adalah produk yang kita pilih untuk iklan, lalu kita klik lanjut ya. Nah, kreatif kita nyalakan aja ya. Lalu di sini sudah ada. Nah, di sini sistem juga selalu menawarkan mau kata kunci otomatis atau manual. Nah, kalau yang otomatis tadi kita sudah buat ya, sudah buat di semi otomatis dan full otomatis. Nah, bedanya lalu saya tunjukkan yang manual aja ya. Kalau otomatis kita nggak usah pilih-pilih kata kunci sih, ya, langsung skip aja ya. Tapi untuk teman-teman yang ingin manual, langsung aja klik yang bagian manual. Dan di sini ada kata kunci ya, slot pencarian pertama ya, dan harga tawarnya atau harga biaya per klik dinaikkan 152% secara default. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin jelaskan dulu yang bagian bawah ya, karena ini berhubungan dengan slot persentase ini ya. Oke, nanti kita balik lagi. Nah, setelah kita pilih yang manual, untuk produk ini muncullah rekomendasi kata kunci dari sistem ya. Kita ini centang semua, kita pilih kata kunci yang relevan dengan produknya ya teman-teman ya. Contohnya di sini misalnya pisau ya, pisau apel, pisau stainless, ini contoh aja ya. Lalu apalagi nih, kita pisau dapur ya, atau di sini ada pisau set lah. Oke, kita kasih contoh misalnya 5 kata kunci yang kita pilih dari sini. Nah, kalau teman-teman tidak menemukan kata kunci yang ingin teman-teman gunakan, tinggal klik aja tambah kata kunci, dan di sini tinggal klik aja misalnya pokok kata kunci pisau tajam. Nah, di sini juga sudah ada kata kunci pisau tajam, ada beberapa ya, pisau tajam ingin saya pakai, lalu di sini juga ada pisau kecil. Nah, oke, katakanlah saya ingin menggunakan 2 kata kunci ini, kita klik aja lanjut. Oke, lanjut, dan sini sudah ada bidnya yang harus kita isi ya. Harga tawarnya yaitu di sini adalah harga tawar yang disarankan, rekomendasi biaya per klik lah istilahnya ya. Oke, saya scroll dulu di sini biar gampang. Ya. Nah, di sini adalah biaya per klik yang ingin kita gunakan. Nah, kalau secara manual ini bisa 150, tapi setiap toko beda-beda ya, teman-teman ya. Ini kalau tadi kita lihat yang full otomatis dan juga yang semi otomatis, itu biaya per kliknya sudah minimal Rp250 per klik. Tapi yang untuk manual ini biaya per kliknya masih bisa di angka Rp150 per klik ya. Mungkin ada beberapa toko yang sudah 250 ya, atau mungkin ada beberapa toko yang masih menggunakan biaya per klik yang lama ya. Tapi dari rekomendasi ini kita bisa lihat ini 250. Mungkin teman-teman bisa coba. Misalnya 250, oke, kita bisa ikuti ya. Oke, lalu di sini 231 masih oke lah ya. Kalau misalnya teman-teman budgetnya itu hanya maksimum 300 lah, 300 tadi kan 300 per klik, maka ini di atas 300 masih oke ya. Misalnya ini oke, bisa saya ikuti.
Dan di sini 400, 400 ini terlalu tinggi. Ya udah, saya ikuti aja di angka maksimal, saya bisa kasih di angka 300. Ya udah, kita kasih aja 300 atau 250 juga boleh. Ya. Dan oke, kita scroll lagi ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah kata kunci yang kita pilih, yang bisa kita ketik. Kalau yang tidak bisa kita ketik, ini kata kunci yang tidak kita pilih. Nah, di sini ada juga harga tawar slot pencarian pertama. Nah, teman-teman di sini ini ada 630, 500-an. Padahal kita isinya 249, 231, 250 ya. Kenapa ini 630 ada 500-an? Nah, disinilah teman-teman harus paham bahwa biaya per klik kita bisa jadi kita ditagih 630 karena ya kita telah mengisikan ini ya tingkat harga tawar untuk slot pencarian pertama, yaitu secara default itu sistem memberikan angka 152% ya. Jadi teman-teman pastikan ini diisi ya, dicek juga sebelum teman-teman lanjutkan ke halaman berikutnya. Ya, kita hapus saja. Kalau saran saya sih kalau 152% ini terlalu tinggi ya. Mungkin bisa coba teman-teman di angka 5 atau 10% dulu. Ya. Nah, biarkan angka seperti itu. Atau teman-teman bilang, saya nggak perlu, ya udah di 0% aja, gitu ya. Tapi kalau teman-teman perlu, ya mungkin saya masih bisa lah, angkanya masih oke nih. Misalkan kalau saya 10%, ya maka maksimal yang akan ditagih oleh sistem, ya oleh Lazada, yaitu diangkat, misalnya ini 250, maka menjadi 275. Ya, ini 254, 275, jadi 250 plus 10%-nya, yaitu Rp25 akan naik kita Rp275 ya. Disarankan di sini membantu Anda untuk melampaui 75% kompetisi kalau kita isi 152%. Tapi pastikan teman-teman menghitung dulu margin keuntungannya teman-teman, apakah dapat menutupi biaya iklan yang teman-teman jalankan ya. Jangan sampai teman-teman tergiur untuk menaikkan bid terlalu tinggi sehingga tidak menutupi biaya iklan yang teman-teman jalankan, alias rugi atau boncos ya teman-teman ya. Oke, lalu kita scroll ke bawah, sudah diisi semua. Oke, dan di sini sudah, dan kita klik lanjut aja. Nah, di sini rangkumannya lagi kita udah isi semuanya. Pencarian, dia penempatannya saya pilih di pencarian tadi, tipenya manual, dan oke, kita kirim aja. Oke, lalu kita lihat pengaturan campaign, dan di sini adalah campaign-campaign iklan yang kita buat tadi. Ada full otomatis, ada manual iklan, ada semi otomatis ya. Jadi ada 3 tipe campaign yang kita buat tadi. Nah, pertanyaannya biasa yang sering ditanyakan ke saya, yang mana yang bagus ya? Setiap kategori pasti mempunyai hasil yang berbeda ya. Jadi bisa jadi beberapa kategori kita iklankan di otomatis itu full otomatis hasilnya baik, tapi ada juga yang enggak. Jadi teman-teman kuncinya yaitu harus coba mengevaluasi setiap produk yang kita iklankan ya. Ada beberapa yang juga semi otomatis lebih baik ya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih menyukai antara semi otomatis dan juga yang manual, karena ini bisa kita kontrol dari segi produknya, dan kalau yang manual kita bisa mengontrolnya dari segi kata kuncinya, dari bidnya dan semuanya ya, karena itu sudah ke tipe advance ya, dimana kita perlu skill untuk mengevaluasi lebih dalam lagi di bagian iklan manual atau iklan advance ini ya. Jadi teman-teman bisa coba ya. Pastikan juga salah satu yaitu teman-teman jangan sampai karena kekurangan dari Lazada ini yaitu produk yang sama bisa kita iklankan bersamaan ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Saran saya kalau teman-teman sudah beriklan di satu produk ini sudah kita iklankan, pastikan juga jangan double iklan lah ya. Sebaiknya seperti itu sih ya. Nah, itu akan lebih baik, karena kalau double iklan, istilahnya trafficnya juga double, nanti kan biayanya jadi double, ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di back end, tapi saran saya sih seperti itu, supaya tidak terjadi double biaya, istilahnya seperti itu, ya. Jadi pilih-pilih produk-produk yang belum diiklankan di campaign sebelumnya, ya. Seperti itu. Oke. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman, dan salam sukses untuk jualan online-nya. Dan jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang memerlukannya. Salam sukses.